Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2211. Dengan kedua tangan di belakang, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Kita harus selalu menemukan jalan keluar sendiri. Apa gunanya bertahan hidup jika orang lain mempresentasikannya? Kau punya nyali. Tegan Bauer mengulurkan tangannya dan menepuk pipi kanan Harvey. Sayangnya, tidak peduli seberapa beraninya dirimu, itu tidak berarti apa-apa di depanku. Karena kau tidak menerima kemurahan hati Ishikawa Yukiko, maka ikutlah denganku. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan selanjutnya. Tegan menghembuskan udara panas dari mulutnya saat dia berbicara, dan tatapan matanya sangat tajam. Begitu Harvey pergi bersamanya, Harvey pasti akan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kematian. Justin Walker yang sedari tadi berdiri di belakangnya akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia kemudian melangkah maju dan berkata, "Komandan Bauer, aku khawatir ini tidak benar." Ledakan. Tegan menjentikkan jarinya, dan segera seseorang menembak kaki Justin, menyebabkan wakil pemimpin cabang Longmen Mordu, jatuh ke tanah sambil berteriak. Apakah kau mencoba mengajariku cara melakukan sesuatu? Kau hanya antek yang dibesarkan oleh keluarga Bauer. Apakah kau bahkan layak? Ekspresi Harvey menjadi semakin serius. Tindakan Tegan terus-menerus menantang batas kemampuannya. Mengapa? Apakah kau masih tidak yakin, Tuan Muda York? Tegan membuat gerakan lain. Tiba-tiba, dua senjata api, yang pengamannya dimatikan, diarahkan ke dahi Kate Walker. Karena Tuan Muda York tidak mau menyerah, mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Nona Thompson sekarang? Bagaimana? Kalau tidak, senjata itu buta. Jika senjata api meledak, orang kepercayaanmu akan pergi, dan dia tidak akan selamat. Baik Alice Thompson maupun Cheryl Xavier menunjukkan ekspresi yang mengejek dan bahagia. Penghinaan yang mereka derita di Hotel Potole malam ini setara dengan kepuasan yang mereka rasakan saat ini. Keduanya dengan hati-hati mengamati Harvey, ingin melihat seberapa keras kepala orang ini nantinya. Semuanya akan dibiarkan berkeping-keping, dan semuanya tidak ada apa-apanya di depan Dewa Perang yang mewakili Iron Golem, Tegan Bauer. Harvey menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, "Sepertinya kalian semua ingin mati." "Aku ingin mati." Tegan mencibir. "Hak apa yang kau miliki? Hanya karena kau pemimpin cabang Longmen Mordu. Apakah kau tidak tahu bahwa Longmen milik keluarga Bauer? Pesuruh yang dibesarkan oleh keluarga Bauer, meskipun lebih besar dan lebih ganas, apakah ia berani menggigit pemiliknya?" Tegan hendak melakukan tendangan tanpa sadar setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Bang! Tegan melihat ke belakang dengan ekspresi muram di detik berikutnya. Namun, wajahnya menjadi gelap saat dia menoleh ke belakang. Kemudian, seragam militer Amonia, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya, masuk dengan tidak hati-hati bersama sekelompok orang. Sikapnya sangat arogan. Dia kemudian mendekati Tegan pada saat itu. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk pipi kanan Tegan. Dia berkata, "Tegan Bauer, itu semua omong kosong. Apakah kau tidak menyikat gigi pagi ini? Sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa Longmen dan keluarga Bauer adalah dua hal yang berbeda. Dan kau masih bertingkah sok di depanku. Tidak apa-apa jika kau bertingkah seperti itu di depanku. Tapi kau punya nyali dan bahkan bertingkah seperti itu di depan kakakku. Kau mau mati." Tamparan. Pria nakal ini menamparkan Tegan ke tanah begitu dia selesai berbicara. Bab 2212. Bertingkah sok di depan kakak. Dibandingkan dengan sikap mendominasi yang dia tunjukkan saat pria ini masuk dan kesombongan saat menamparkan Tegan Bauer, hal yang paling mengejutkan masih kalimat itu. Apalagi saat Tegan, Alice Thompson, dan Cheryl Xavier mendengarnya, rasanya seperti disambar petir. Ini karena orang itu adalah dewa perang yang paling jahat dan paling kuat. Kepala dewa perang, dewa pemburu, Travis Hun.
Menurut legenda, dia berasal dari SWAT Camp dan telah membuat prestasi luar biasa dalam Perang Euro-Amerika. Setelah itu, kepala instruktur memindahkannya ke militer di Mordu. Meskipun saat ini, dia hanyalah seorang wakil komandan di militer Mordu. Itu sudah cukup untuk membuat Tigan kewalahan terlepas dari gelarnya sebagai dewa perang atau statusnya sebagai wakil komandan. Adapun Tigan, yang didukung oleh keluarga Bauer, Travis juga memiliki keluarga legendaris yang mendukungnya. Keluarga Judd dari Wolsing. Keluarga itu seimbang dengan keluarga Bauer dan keluarga Judd. Selain itu, selain Ethan Hunt dan Travis Hunt, orang lain itu adalah kepala instruktur legendaris dari negara H. Hanya saja Travis tidak pernah peduli untuk memperhatikan dunia luar. Dia memimpin tim hari ini dan terus mengklaim Harvey sebagai kakaknya. Sementara itu, wajah Tigan berubah mengerikan pada detik itu. Bahkan komandan militer Mordu mungkin harus menghormatinya. Namun, Dewa Perang Mordu nomor 1 ini tentu saja tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Meskipun Tigan kaget dengan kata-kata Travis, bagaimana mungkin dia, yang sombong, bertindak pengecut dengan semua orang menonton? Dia pasti tidak bisa kehilangan martabatnya. Pada saat ini, Tigan berdiri dan berkata dengan suara yang berbeda. Travis, apakah kau yakin ingin melawan Tuan Muda Thompson dan aku untuk bocah ini? Apakah dia layak? Saat ini, Tigan tidak dapat menebak bagaimana Harvey dan Travis mengenal satu sama lain dan tidak dapat memastikan apakah yang disebut kakak ini benar atau tidak. Namun, dia harus mengingatkan Travis bahwa cerita di balik kejadian ini tidak sesederhana yang dia lihat. Menyinggung dua tokoh besar di lingkaran atas untuk menantu yang menumpang tidak sepadan. Tamparan. Travis masih bermain-main. Dia kemudian menyalakan rokok dan mengisapnya sendiri. Lalu, tangan kanannya yang sedang memegang rokok langsung menamparkan wajah Tigan hingga membuatnya terhuyung ke belakang. Dapat dikatakan bahwa Travis bahkan lebih arogan daripada Tigan barusan. Berbalik melawanmu. Apakah kau dan Hector Thompson pantas mendapatkan rasa hormatku? Travis melangkah maju dan menamparnya lagi setelah berbicara. Apakah kau? Tigan sedang memegangi wajahnya yang bengkak saat ini dan hampir menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dewa Pemburu akan begitu ketat dengan rekannya yang juga berasal dari militer Mordu begitu dia berselisih dengan pihak lain. Tigan tanpa sadar mengedipkan mata, ingin membiarkan bawahannya mengambil tindakan. Namun, tanpa sadar ketika Travis membawa sekelompok tentara, mereka sudah menghunus pedang panjang mereka, yang awalnya tergantung di pinggang mereka, di leher bawahan Tigan. Tamparan. Travis menamparnya lagi. Kali ini, dia sengaja memukul mata Tigan, langsung menyebabkan dia bermata panda. Kedipan. Ingin membiarkan kelompok sampah di bawahmu membunuhku. Apakah mereka berani menarik pelatuknya di depanku? Tigan mengertakkan gigi dan berteriak. Travis, kau sudah keterlaluan. Aku juga memiliki dewa perang di belakangku. Tamparan. Travis menamparnya lagi. Kali ini, menyebabkan darah berdarah di sudut mulutnya. Menggunakan Philip Steel untuk menekanku. Kau tidak tahu. Dewa perang milikmu itu juga berada di bawah kepala instruktur saat itu. Apakah dia berani menantangku? Ayo, ayo, ayo. Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon dan bertanya apakah dia berani datang. Bab 2213. Travis Hunt memiliki ekspresi mencibir tanpa hambatan di wajahnya, dan dia membenci Tigan Bauer, yang sedang dijatuhkan ke tanah olehnya saat ini. Meskipun dia memiliki penampilan yang sombong, dia tidak pantas mengetahui identitas sebenarnya dari kepala instruktur. Kalau tidak peduli berapa banyak orang dari militer Mordu yang datang, mereka semua harus berlutut. Bahkan jika pendukung Tigan, Philip Steel, datang, dia masih harus berlutut di hadapan kepala instruktur begitu dia melihatnya. Tigan dengan erat meraih telepon di tangannya tetapi tidak berani memutar nomornya. Ini karena dia tahu bahwa karena Travis Hunt dikenal sebagai dewa perang nomor 1, Philip pasti tidak bisa menyaingi dia. Selalu ada aturan dalam militer Mordu. Lebih baik menyinggung komandan daripada menyinggung Travis.
Ini karena dia adalah dewa perang yang keluar dari Sword Camp, dan camp legendaris itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh siapapun. Kenapa? Apakah kau bahkan tidak berani menelepon? Travis merokok dan berkata tidak setuju. Tegan tidak bisa menahan diri dan berteriak. Travis Hun, ini keterlaluan. Kau. Bang. Travis melangkah maju dan menendang Tegan ke tanah lagi. Dia kemudian berkata dengan dingin. Terlalu berlebihan. Aku hanya ingin menggertakmu hari ini. Apakah kau punya masalah dengan itu? Aku beritahu padamu. Menyinggung kakakku berarti menyinggung seluruh Sword Camp dan aku. Apa yang salah denganku membulimu? Aku menginjak-injakmu. Jadi, aku menamparmu. Jadi, bahkan jika Hector Thompson dan tuan muda dari keluarga Bauer ada di sini, aku akan tetap menginjak-injak mereka, apalagi kau, bajingan. Telepon dan tanya mereka. Jika aku memukul wajah mereka, apakah mereka berani memukulku kembali? Wajah Tegan pucat. Dia tidak berani menjawab karena dia tahu Hector dan yang lainnya tidak akan berani melawan. Tidak ada alasan khusus lainnya. Hanya dengan identitas Travis, itu cukup jelas. Bahkan keluarga papan atas tidak akan berani menyinggung dewa perang begitu saja. Belum lagi ada sekelompok dewa perang dan King of Arms di belakang orang ini. Sementara itu, wajah Tegan yang bengkak dan kemerahan menjadi pucat. Dia sangat sedih, dan ekspresinya tampak mengerikan. Adegan ini langsung membuat orang-orang di tempat itu tercengang. Mereka tidak mengenal Travis. Namun, mereka tahu bahwa Travis berasal dari latar belakang yang hebat setelah melihat Tegan yang arogan ditampar ke tanah beberapa kali. Harvey York menghela nafas, dan dia tidak tahan melihatnya. Alasan dia memindahkan Travis ke militer Mordu saat itu adalah untuk mempromosikannya dan juga untuk mengembangkan temperamennya. Tanpa diduga, beberapa tahun telah berlalu, dan temperamen nakalnya masih sama, adapun Ellis Thompson dan Cheryl Xavier, wajah mereka sangat kaku saat ini. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang salah lagi malam ini. Mereka tidak bisa mengetahuinya bagaimanapun caranya. Mereka hanya ingin memberi Harvey pelajaran. Mengapa itu sangat menyusahkan? Adapun Rahel Hardy dan murid Longman lainnya, mereka semua memandang Tegan dengan mengejek. Penghinaan yang diderita Tegan saat ini setara dengan ketegasan yang dia tunjukkan. Tegan ingin menemukan lubang untuk digali di bawah tatapan banyak mata. Dia menggertakkan giginya dan berkata saat ini. Travis, apakah kau yakin apa yang kau katakan dan lakukan hari ini dapat mewakili kepala instruktur? Jangan lupa, kepala instruktur telah pensiun selama 3 tahun. Dia bukan lagi kepala instruktur yang merupakan orang terkuat kedua di militer seperti dulu. Apakah kau yakin ingin memprovokasi dua musuh besar, keluarga Bauer, dan keluarga Thompson, karena dia? Bab 2214. Meski Tegan Bauer dipukuli hingga wajahnya bengkak, ia tetap ingin merebut kembali wilayahnya saat ini. Dia sangat percaya diri dan percaya bahwa dia masih bisa menekan Travis Hun dengan mengandalkan nama keluarga Bauer dan keluarga Thompson. Dia juga percaya bahwa kepala instruktur, yang telah pensiun 3 tahun lalu, tidak akan pernah bisa menjadi pendukung Travis untuk melindungi menantu yang menumpang. Apakah kau sudah gila? Travis mencibir. Sebagai anggota militer, tidakkah kau tahu bahwa Tetua Angkatan Darat telah berulang kali mengundang kepala instruktur untuk menjadi kepala instruktur dari 9 pasukan teratas? Apakah kau tidak mengerti apa artinya ini? Selama kepala instruktur mengangguk, dia akan menjadi penatua Angkatan Darat di masa depan. Selain itu, bahkan jika kepala keluarga Bauer dan keluarga Thompson berdiri di sini, aku juga akan memberi tahu mereka tentang ini, apalagi kau. Jika kau menyinggung Harvey York, kau menyinggungku dan juga seluruh Sword Camp. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Juga, aku masih belum meminta pertanggungjawabanmu. Kau, sebagai anggota militer, membawa bawahanmu untuk bertindak kasar dan menggunakan senjata kepada orang lain. Dan kau bahkan menggoda Islander. Salah satu dari tindakan ini adalah kejahatan dan dapat mengirimmu ke pengadilan perang.
Jika kakek dan ayahmu tahu tentang ini, percaya atau tidak, mereka akan mematahkan kakimu sendiri. Wajah Travis terasa dingin saat ini. Belum lagi identitas asli Harvey. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa Tegan memimpin bawahannya dan memicu ekstremisme. Tujuan keberadaan militer adalah untuk melindungi keluarga dan bangsanya, bukan menjadi preman dan pendukung penguasa. Jika Tegan bahkan tidak tahu tentang ini, lebih baik dia keluar dari sana. Menyinggung Harvey berarti menyinggungmu dan juga SWAT camp. Tegan menggertakkan giginya. Ini aneh. Apakah menantu yang menumpang ini juga pernah mendaftar di ketentaraan dan berlatih di SWAT camp sebelumnya? Bukankah kalian, SWAT camp, selalu membual bahwa bahkan orang-orang di kelas memasak semuanya adalah King of Arms? Lalu, kenapa menantu yang menumpang juga bisa menarik perhatian SWAT camp? Travis, aku tidak masalah jika kau ingin melindungi menantu yang menumpang ini. Tapi bisakah kau berhenti membuat alasan lemah seperti itu? Ini tentu saja mempermalukan SWAT camp. Tamparan. Travis menamparnya lagi. Itu bukan urusanmu. Merupakan kehormatan bagiku bahwa kakak bersedia membiarkan aku melindunginya. Wajah Ishikawa Yukiko berubah saat ini. Dia akhirnya melangkah maju dan berkata dengan dingin. Travis. Harvey membunuh Miyamoto bersaudara. Kedutaan Island Nation sudah mengeluarkan surat yang meminta agar masalah ini ditangani dengan baik. Komandan Bauer membawa tawanan itu pergi. Dia ingin menyelidikinya dengan jelas dan memberikan pernyataan kepada Island Nation. Membawa orang pergi seperti ini, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Jika kedua negara berselisih dan terlibat dalam perang, bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Tamparan. Travis melangkah maju dan menamparnya 2 kali, menyebabkan Ishikawa Yukiko menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya. Enyahlah. Kami mengalahkan Island Nation dalam Perang Euro-Amerika saat itu. Kenapa? Negara besar telah memberi kalian sedikit wajah, membiarkan kalian menjalankan bisnis di sini dalam 2 tahun terakhir. Dan sekarang kalian merasa bahwa kalian begitu hebat. Apakah kau lupa bagaimana kepala instruktur menginjak-injak kalian ke tanah seperti kotoran? Kembalilah dan tanyakan pada Kaisar Island Nation. Apakah dia berani mengatakan hal seperti itu di hadapan SWAT camp? Memulai perang. Percaya atau tidak, SWAT camp akan mengambil tindakan dan menghancurkan kalian semua. Mengenai kematian Miyamoto bersaudara, apakah kau tidak tahu tentang itu? Bab 2215. Harvey York sedikit tercengang sesaat setelah mendengar kata-kata Travis Hun. Dia kemudian menunjukkan senyum lega. Meskipun Travis adalah kelompok pertama Dewa Perang yang dilatih Harvey ketika dia berada di SWAT camp saat itu, dia tidak punya otak. Travis datang ke sini hari ini setelah menerima pesannya. Travis berhasil menyelidiki semuanya secara komprehensif dalam waktu 10 menit setelah tiba di rumah sakit. Ini tentu cukup untuk menjelaskan pertumbuhannya. Adapun memandang rendah Island Nation, ini selalu menjadi tradisi SWAT camp. Bagaimanapun, 5 negara kuat semuanya dikalahkan dalam Perang Euro-Amerika saat itu. Di mata SWAT camp, Island Nation, salah satu dari 5 negara kuat, bukanlah apa-apa. Ekspresi Ishikawa Yukiko berubah panik, tapi dia segera berkata dengan wajah dingin. Travis, aku masih perwakilan dari kedutaan Island Nation. Tampil di sini berarti aku mewakili Kaisar Island Nation dan juga negara itu sendiri. Kau berani memukulku. Apakah kau tidak takut dengan perselisihan diplomatik? Travis menggelengkan kepalanya. Mengapa masih ada orang yang lancang akhir-akhir ini? Tidak bisakah kau melihat? Lalu, biarkan aku memukulmu lagi. Aku ingin melihat perselisihan diplomatik apa yang bisa terjadi padaku. Travis melangkah maju dan menamparnya sekali lagi. Tampar, tampar, tampar. Ada beberapa cetakan telapak tangan lagi di wajah Ishikawa Yukiko. Dia tersandung kembali pada saat itu, dan ekspresinya penuh kebencian, tapi dia tidak berani maju sekarang. Dia adalah perwakilan dari kedutaan Island Nation. Dia pasti mendapat keuntungan saat bekerja di Mordu, dan banyak orang harus menunjukkan rasa hormat padanya.
Beberapa orang dari kalangan atas bahkan harus menyenangkannya untuk mendapatkan bagian kue karena dia telah mendapat pesanan besar dari kelompok besar Island Nation. Namun, dia tidak pernah berharap apa yang disebut eklamorous dan apa yang disebut prestise menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Travis. Travis akan melawan dan berani membunuh jika dia mau. Sementara itu, Ishikawa Yukiko tetap diam dan tidak berani berbicara. Wakil Komandan Hun, dunia ini berdasarkan aturan dan harus didasarkan pada akal. Jika kau bertindak sembrono seperti ini, itu akan mempermalukan SWAT Camp. Ellis Thompson merasa malu saat ini setelah melihat barangnya rusak dan melihat wajah Tegan Bauer tertembak. Dia kemudian maju selangkah dan berkata dengan aneh. Aku pribadi akan berbicara dengan Tuan Muda Thompson tentang ini. Aku tidak percaya bahwa kepala instruktur yang telah pensiun selama 3 tahun masih bisa melindungimu, sekelompok prajurit yang sembrono. Meskipun Travis terus mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Hector. Namun, karena Hector adalah salah satu dari 4 Tuan Muda Wolsing, dia maha kuasa di mata Ellis. Dengan demikian, mudah baginya untuk menekan Travis. Tamparan. Travis, yang awalnya ingin mengabaikannya, datang dan menamparnya hingga jatuh. Kau. Ellis sangat marah, dan dia menggertakkan giginya. Apakah kau tidak bodoh? Travis menatapnya seolah dia sedang melihat orang bodoh. Awalnya, seseorang dengan identitasmu bahkan tidak pantas dipukuli olehku. Tapi kau memilih untuk bertindak sok. Aku akan merasa kasihan padamu jika aku tidak memukulmu. Sambil berbicara, Travis mengulurkan tangannya, mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, dan menarik pelatuknya ke beberapa antek Tegan. Bang, bang, bang. Orang-orang itu mengarahkan senjata api mereka ke Harvey dan yang lainnya barusan. Namun, mereka dirobohkan ke tanah oleh Travis saat ini. Mereka bahkan tidak berani berteriak, dan mereka hanya bisa menutupi luka mereka dan berguling-guling di tanah. Yah, hampir sampai. Travis bertepuk tangan, menatap Tegan dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Saat aku berbicara tentang aturan denganmu, gunakan kekuatanmu. Sekarang, ketika aku ingin berbicara tentang kekuasaan denganmu, kau tiba-tiba ingin berbicara tentang peraturan. Kenapa? Apakah kau mencoba mengambil jalan pintas? Ingin memanfaatkan dunia? Bab 2216. Kalian semua berasal dari garis agunan keluarga Bauer, keluarga Thompson, dan keluarga Xavier. Singkatnya, kalian hanyalah seorang busboy dari 10 keluarga teratas. Setelah mencapai sedikit kesuksesan dalam melakukan pekerjaanmu, apakah menurutmu kau telah menjadi keturunan langsung dari keluarga teratas? Apakah kalian bahkan punya hak untuk berteriak di depanku? Travis Hun terlihat dingin dan bertanya dengan nada sinis. Percaya atau tidak, aku bisa mencabut statusmu saat ini hanya dengan satu panggilan telepon. Ekspresi semua orang, termasuk Tegan Bauer, berubah drastis setelah mendengar kata-kata Travis. Benar saja, Travis tidak begitu mengintimidasi, tapi seorang kepala instruktur ada di belakangnya. Jika dia mau, melakukan panggilan telepon dan membiarkan 10 keluarga teratas menyerahkan kerbat agunan mereka hanya dalam hitungan menit. Kerabat agunan dari keluarga teratas itu selalu sombong dan mendominasi setiap hari. Namun, mereka bukan apa-apa ketika bertemu orang besar seperti kepala instruktur. Yang diperlukan hanyalah panggilan telepon dari Travis dan kata-kata dari kepala instruktur, dan kemudian semuanya akan berakhir. Pergi. Tegan tahu bahwa dia hanya akan menderita kerugian dan penghinaan jika dia melanjutkannya saat ini. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengalah Harvey York hari ini. York, harus kuakui bahwa kau sangat beruntung hari ini. Puncak kastil tidak berubah, dan hijau mengalir selamanya. Kita akan bertemu lagi di Mordu. Masih banyak hari yang akan datang. Setelah menatap Harvey sejenak dengan mata pahit, Tegan berbalik dan hendak pergi. Travis mencibir dan menunjukkan ekspresi jijik. Siapa bilang kau bisa pergi? Harvey, yang diam, maju selangkah dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aura tak terlihat menyebar saat ini dan menyelimuti kerumunan.
Semua orang tanpa sadar menoleh ketika mendengar kata-kata Harvey dan menatapnya dengan tak percaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Harvey dalam situasi ini. Tegan juga berbalik, tampak mengerikan. Dia kemudian menatap Harvey dengan getir dan berkata, "York, kau menangkapku. Apa lagi yang kau mau? Mungkinkah kau masih ingin memukul wajahku?" Harvey dengan santai melangkah maju. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menepuk wajah Tegan. Dia berkata dengan ringan, "Kita adalah orang dewasa. Kau harus mempertimbangkan apakah kau mampu membayar harganya saat melakukan sesuatu. Aku tidak tertarik untuk memukul wajahmu. Aku juga tidak ingin mendengar permintaan maafmu. Karena hal-hal ini tidak ada artinya. Tapi, kau telah melukai begitu banyak orangku dan bahkan menahanku. Ini masih jauh dari selesai. Kalau bukan karena Travis yang muncul hari ini. Jika bukan karena kekuatanku. Orang-orangku bahkan akan kehilangan nyawa mereka. Kau juga akan membawa mereka pergi dan membuat hidup mereka seperti neraka. Aku tidak pernah bermurah hati. Prinsip yang aku junjung tinggi adalah jika seseorang mengacaukanku, kau dapat bertaruh bahwa aku akan mengacaukan mereka. Selain itu, kau telah menyakiti begitu banyak orangku. Jadi, jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, aku khawatir kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Tegan saat dia berbicara seolah sedang mengobrol dengan seorang teman. Namun, wajah Tegan berubah drastis setelah mendengar perkataan Harvey. Travis memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Kepala instruktur memang kepala instruktur. Bagaimana dia bisa membiarkan saudaranya dianiaya? Rahel Hardy, Justin Walker, dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa tersentuh. Sementara itu, memperbaiki keadaan tentu saja merupakan pilihan terbaik. Lagi pula, Tegan dan yang lainnya masih ada di sana. Namun, Harvey kini telah maju dan menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan keadilan. Bab 2217. Harvey York, berhentilah tidak tahu berterima kasih. Kami membiarkanmu lolos demi dewa pemburu dan juga kepala instruktur. Hal terbaik yang dapat kau lakukan sekarang adalah pergi sendirian. Jika ini meningkat ke titik di mana sudah terlambat, menurutmu siapa yang akan mati lebih dulu? Ellis Thompson menggertakkan giginya saat dia berbicara. Ekspresinya mengerikan. Dia awalnya ingin melihat Harvey menjadi lelucon hari ini. Namun, dengan kemunculan Travis Hunn, tidak hanya Harvey yang tidak terjepit, tetapi dia dan Tegan yang diinjak-injak ke tanah. Adapun Ellis, yang lahir di keluarga Thompson di Walsing di antara 10 keluarga teratas, ini tentu saja tidak dapat diterima. Mengapa? Kenapa menantu yang menumpang ini, Harvey, bisa menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak kasar dan sok? Apakah dia layak? Melihat Harvey masih tidak mengerti kepala instruktur dan bahkan meneriaki Tegan, Ellis tidak sabar untuk menamparkan wajahnya. Lagi pula, dalam pemahaman Ellis, akar rumput seperti Harvey tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang besar. Apakah kau mengajariku melakukan sesuatu? Harvey tersenyum tanpa komitmen. Ellis sangat sombong. Apakah dia masih menginginkan pelajaran pada tahap ini? Ellis mendengus dingin. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau mengandalkan Tuan Benjamin Ling dan Penatua Peyton Horan untuk memamerkan kekuatanmu, dan sekarang, kau bertindak sok di depan kami karena Dewa Perang, Travis Hunn, ada di sini. Tapi sebenarnya, tidakkah kau tahu seberapa kuat dan cakapnya dirimu? Akar rumput sepertimu. Diam. Harvey terlalu malas untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ellis. Sebaliknya, dia dengan tidak sabar menyela pidatonya. Ellis seperti bebek yang dicekik lehernya. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi kemerahan. Dia hampir mati tersedak. Harvey mengabaikannya. Dia kemudian menyipitkan mata ke arah Tegan dan berkata dengan acuh tak acuh. 2 tangan dan 2 kaki. Baru setelah itu, masalah ini selesai. York, kau masih menginginkan kedua tangan dan kakiku. Tegan sangat marah sehingga dia tertawa.
Tanpa Travis membantumu, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati seorang diri. Beraninya kau masih menginginkan tangan dan kakiku. Meski Tigan telah mengetahui identitas Harvey sebagai pemimpin cabang Longman Mordu. Namun, itu tidak membebani Tigan. Dia merasa Harvey hanyalah sampah, hidup dari keluarga Bauer. Orang seperti itu, beraninya dia masih bersikap sok di depannya. Apa yang dia pikirkan? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, kau tidak yakin? Bagaimana menurutmu? Tigan memiliki keinginan untuk menamparkan Harvey sampai mati. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Entah kau akan membunuhku atau aku akan membunuhmu, bagaimana? Harvey tampak acuh tak acuh saat dia berbicara. Kau pasti memintanya. Tigan mencibir. Dia kemudian bergegas maju setelah melihat bahwa Travis tidak berniat untuk menghentikannya. Dia adalah wakil komandan, Steel Arm Camp, raja yang tak terkalahkan di antara Kings of Arms, dan yang paling dekat dengan Dewa Perang. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan Travis, dia pikir akan semudah menghirup udara baginya untuk menghancurkan Harvey. Kemampuan apa yang dimiliki oleh menantu yang menumpang, yang telah berulang kali memprovokasi dia ini? Dia hanya bisa menamparnya sampai mati. Alice, Cheryl Xavier, dan Ishikawa Yukiko memandang Harvey dengan kasihan. Akar rumput memang akar rumput. Mereka tentu tidak tahu kapan harus meninggalkan barang sendirian. Dia masih tidak menyingkir setelah memanfaatkannya. Dia masih berpikir dia bisa menghancurkan Tigan, wakil komandan, Steel Arm Camp. Apa yang dia pikirkan? Dia pasti sudah gila. Bab 2218. Pada saat ini, Harvey York tentu saja adalah angan-angan orang gila yang sombong di mata ketiga wanita itu. Orang seperti itu benar-benar keras kepala dan tidak akan pernah menyerah kecuali kematian menjemputnya. Hanya dengan membunuhnya dia akan tahu bahwa dia bukan apa-apa. Beraninya akar rumput menantang mereka, orang-orang elit. Travis Hun bisa jadi sombong karena statusnya sebagai dewa perang dan juga mengandalkan kepala instruktur di belakangnya. Kau, Harvey, apa yang kau punya? Keluarga Jin Mordu. Atau bergantung pada kemampuanmu untuk hidup dari orang lain. Meskipun Rahel dan yang lainnya mempercayai keterampilan Harvey, mereka tetap khawatir. Ledakan. Saat itu, Tigan Bauer tidak berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia semakin dekat dan menyapu dengan tendangan dengan sikap yang begitu agung. Ini adalah tendangan tanpa bayangan Fosan yang legendaris, yang sangat cepat. Jika tepat mendarat di lawan, bisa mematahkan tulang dada orang lain. Tigan ingin melampiaskan amarah yang didapatnya dari Travis pada Harvey saat ini. Tujuannya jelas, membuat Harvey lumpuh atau lebih baik lagi, mati. Pergilah ke neraka, sampah. Menantu yang menumpang. Tigan mencibir di dalam hatinya dan membocorkan niat membunuh. Namun, Harvey tetap acuh tak acuh menghadapi tokoh besar ini. Dia bahkan tidak tertarik untuk bergerak. Alice Thompson dan yang lainnya mengira Harvey ketakutan saat melihat pemandangan ini. Namun, ini juga normal. Meskipun Harvey bisa menekan Master Fatal dari India, bagaimana dia bisa menyaingi wakil komandan, Steel Arm Camp? Kedua sisi itu tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Pukulan itu akan mendarat di Harvey. Alice, Cheryl Xavier, dan yang lainnya mencibir pada saat bersamaan. Dewa Hun, bisakah kau melihatnya? Ini adalah orang yang ingin kau lindungi. Orang seperti itu, apakah kau tidak malu memanggilnya sebagai kakak? Apakah kau tidak takut akan dipermalukan hari ini? Semua orang tampak sinis, menunggu untuk melihat Harvey menjadi lelucon yang lengkap. Tamparan. Namun, tepat ketika pukulan Tigan hendak terhubung, Harvey dengan acuh tak acuh mengambil langkah ke samping dan mengirimkan tamparan di saat berikutnya. Dengan suara keras, Tigan terbang dan menabrak dinding. Dia terus gemetar ketika jatuh ke tanah dan bahkan tidak bisa berdiri kembali. Harvey tetap acuh tak acuh dan mengulurkan tangannya sesuka hati. Travis dengan hormat menyerahkan senjata api revolver berisi peluru timah kepada Harvey. Harvey membuka kunci pengaman dan perlahan melangkah maju.
Moncong pistol kemudian disandarkan di bahu kanan Tigan. Jangan berani-berani. Apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah wakil komandan, Steel Arm Camp? Bang! Harvey tampak cuek dan langsung menarik pelatuknya. Kemudian, dia meletakkan moncong pistol di lengan kiri Tigan. Aku keturunan keluarga Bauer. Kami, keluarga Bauer. Bang! Harvey kemudian menarik pelatuknya lagi. Baik, Steel Arm Camp, maupun keluarga Bauer tidak ada artinya di depannya. York, beraninya kau menghancurkanku. Kau. Bang. Bang. Harvey kemudian dengan acuh tak acuh menarik pelatuknya 2 kali, langsung mematahkan kedua kaki Tigan saat ini. Sementara itu, Tigan gemetaran, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia akan pingsan karena rasa sakit yang hebat. Harvey kemudian langsung menembak semua anggota tubuhnya dengan senjata api tersebut. Dia sama sengsara dan sombongnya ketika dia pertama kali memasuki bangsal. Pada akhirnya, Harvey menggerakkan moncongnya lagi dan mengarahkannya ke dahi Tigan. Bagaimana ini bisa terjadi? Alice, Cheryl, dan yang lainnya semua kesurupan, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Orang sombong seperti Tigan Bauer dilukai oleh Harvey dengan senjata api saat ini. Bagaimana ini mungkin? Yang paling penting, beraninya dia. Bab 2219. Harvey York, bukankah dia hanya menantu yang menumpang? Meskipun dia memegang posisi pemimpin cabang, bukankah Longman milik keluarga Bauer? Dia hanya pelayan keluarga Bauer. Beraninya dia berselisih dengan Tigan. Dan bahkan melepaskan tembakan di depan begitu banyak orang dari militer. Bukankah dia mencoba membuat dirinya terbunuh? Ishikawa Yukiko sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tahu betul bahwa pria ini akan menjadi mimpi buruknya mulai sekarang. Terlalu kejam. Itu juga sangat jarang bagi Islander, yang selalu terkenal kejam, untuk melihat karakter yang serupa. Sebenarnya, tidak hanya orang lain, bahkan Tigan Bauer sendiri, yang begitu terkejut hingga kehilangan suaranya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mencoba yang terbaik tetapi dikirim terbang oleh Harvey hanya dengan tamparan. Lalu, pria ini, Harvey, mengambil senjata Travis Hun dan dengan mudah melumpuhkan anggota tubuhnya. Bagaimana dia bisa begitu berani? Sementara itu, hati Tigan penuh dengan keraguan, lalu dia terus gemetar. Keberanian Harvey sangat luar biasa dan di luar imajinasi. Dia takut kepalanya akan robek jika Harvey sedikit menggerakkan tangan kanannya saat ini. Namun, dia telah mencapai titik tidak bisa kembali pada saat ini. Ekspresi Tigan kemudian berubah setelah beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan nada mengancam. York, kau perlu tahu apa yang akan kau hadapi mulai sekarang. Apakah itu identitasku di militer atau identitasku sebagai anggota keluarga Bauer, kau bisa dibunuh jika kau memperlakukanku seperti ini. Jika kau punya nyali, lebih baik kau bunuh aku hari ini. Sebaliknya. Bang! Harvey menarik pelatuknya tanpa ragu. Tigan merasa ngeri. Dia kemudian memiringkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Peluru timah melewati kepalanya, meninggalkan lubang di dinding di belakangnya. Sedikit saja, dan kepalanya akan diledakkan oleh Harvey. Keringat dingin mengalir dari dahi Tigan. Dia gemetar dan tersandung. Dia bahkan hampir tidak bisa berbicara. Kenapa? Bukankah kau sangat luar biasa? Bukankah kau tidak takut mati? Mengapa kau menghindarinya? Harvey menepuk wajah Tigan menggunakan senjata api dengan ekspresi mengejek. Kulit Tigan berubah. Setelah beberapa saat, dia menyemburkan seteguk darah dan pingsan. Harvey berdiri dan melemparkan senjata api di tangannya ke arah Travis. Dia kemudian mengambil tisu dan menyekat telapak tangannya hingga bersih. Dia memandang Alice Thompson dengan acuh tak acuh sambil menyeka. Dia berkata, "Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi kau harus membantuku mengirim kabar kepada seseorang. Katakan pada Hector Thompson untuk bersembunyi dengan hati-hati di Walsing dan mencuci kepalanya. Aku akan mendapatkannya cepat atau lambat." Alice, Cheryl Xavier,
dan yang lainnya tidak berani bersuara sambil menatap Harvey yang tampak dingin saat ini. Mereka membawa Tegan, yang anggota tubuhnya terluka parah, dan pergi dengan cepat saat ini. Harvey buru-buru meminta dokter untuk menangani luka Rahel Hardy dan yang lainnya ketika kelompok lain pergi. Untungnya, para dokter di rumah sakit Edward semuanya sangat ahli. Setelah beberapa jam bekerja, mereka merawat luka beberapa orang. Selain itu, mereka juga menggunakan all-cure medicine yang disiapkan oleh Harvey. Luka mereka akan sembuh dalam beberapa hari selama mereka tidak bergerak. Di sisi lain, Travis tidak ikut campur dalam proses tindak lanjut. Ketika Harvey berjalan ke taman belakang rumah sakit setelah selesai melakukan pekerjaannya, Travis segera mengikutinya. Ketika Harvey berjalan ke sebuah paviliun, dia dengan santai duduk. Lalu, Travis menahan ekspresi main-mainnya dengan mengatupkan kedua kakinya. Dia kemudian memberi hormat kepada Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala Instruktur, saya Travis Hun dari SWAT Camp. Bab 2220. Harvey York tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan sebotol air mineral dan membuangnya. Dia berkata, Travis Hun, kamu tidak harus terlalu formal di depanku. Kamu sekarang adalah wakil komandan militer Mordu, dan aku hanya warga sipil. Jika seseorang melihatmu membungkuk padaku, itu akan merendahkanmu. Travis berkata dengan sungguh-sungguh. Anda pasti bercanda, Kepala Instruktur. Saya pernah menjadi prajurit di bawah Anda, maka saya akan menjadi prajurit Anda sepanjang hidup saya, Kepala Instruktur. Harvey tidak banyak bicara setelah melihat tingkah laku Travis. Dia kemudian memberi isyarat agar dia duduk dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu datang pada waktu yang tepat hari ini. Tapi Hector Thompson tidak mengikuti aturan, jadi dia tidak bisa menyalahkanku. Travis berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala Instruktur, orang-orang saya adalah milik Anda. Merupakan berkah bagi kelompok prajurit ini jika Anda bersedia mengerahkan kami. Saya hanya berharap Anda dapat menemukan kesempatan untuk memberikan ceramah di militer Mordu. Itu pasti akan menjadi suatu kehormatan bagi mereka. Harvey tersenyum dan berkata, Oke, setelah aku selesai membereskan barang-barangku, aku akan pergi ke militer Mordu. Juga, kirim kabar ke Philip Steele. Menggunakan seseorang seperti Tegan Bauer, dia harus mengundurkan diri. Travis sedikit mengangguk. Dia kemudian berkata dengan sedikit khawatir. Kepala Instruktur, saya menerima pesan dari kakak laki-laki saya, mengatakan bahwa Anda tidak akan mengungkapkan identitas Anda saat berada di Mordu. Jadi, orang-orang itu tidak akan tahu identitas Anda. Misalnya, Hector. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas Anda karena apa yang terjadi hari ini. Anda harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, hubungi saja saya. Saya pasti akan berada di sana bersama 3.000 saudara di bawah saya. Harvey tersenyum dan berkata, jika bukan karena perilaku sombong Tegan hari ini, aku tidak akan mengirimimu pesan. Ingat kata-kataku. Keberadaan militer adalah untuk melindungi keluarga dan bangsa, bukan untuk menjadi senjata di tangan siapapun. Selama 2 hari berikutnya, seluruh Mordu tenang, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi sama sekali. Adapun Harvey, dia sesekali keluar masuk 2 rumah sakit, membawa senior Oscar Armstrong bola-balik untuk merawat luka semua orang. 2 hari kemudian, Harvey hanya menghela nafas lega setelah mengirim senior Oscar Armstrong untuk naik ke pesawat menuju utara. Rahel Hardy dan yang lainnya keluar dari rumah sakit satu persatu pada sore hari di hari yang sama. Mereka harus mengakui bahwa penyakit atau cedera apapun tidak akan menjadi masalah selama mereka memiliki all-care medicine dan keterampilan dari senior Oscar Armstrong. Adapun Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, kedua kakak beradik itu juga kembali ke villa nomor 1 Fragrant Hill untuk tinggal sementara di sana. Namun, menurut Cynthia, Lillian Yates masih geram. Karena itu, dia tidak merekomendasikan Harvey untuk muncul. Pemimpin cabang, malam ini adalah makan malam apresiasi Longman. Menurut surat undangan yang dikeluarkan sebelumnya, Anda akan berpartisipasi malam ini, dan semua murid Longman menantikannya.
Juga, apakah Anda perlu mengundang orang lain? Jika demikian, beri saya daftar, dan saya akan mengaturnya. Rahel memanggil dan berbicara dengan hormat. Harvey awalnya ingin mengatakan tidak, tetapi tiba-tiba dia memikirkan Kelly Malone, yang sepertinya dia ingat berbisnis dengan cabang Longman. Dia berpikir sejenak begitu dia mengingat ini dan berkata, biarkan seseorang mengirim surat undangan ke Kelly Malone. Menurut gagasan Harvey, Kelly harus tetap berada di pinggiran seperti mitra Longman lainnya dan tidak boleh bertemu dengannya. Apalagi dengan surat undangan tersebut, akan lebih mudah bagi Kelly untuk bekerja sama dengan cabang Longman di kemudian hari. Ini juga dianggap membalas budi kepada Kelly.